kebetulan saya anak rantau ya, jadi ngekos gitu. Jadi saya bener-bener tidak ada pengawasan, kecuali emang kalau saya ditelepon gitu. Dan saya bisa aja ngebohong gitu kan. Dibilangnya mah di kos, padahal mah di rumah temen gitu kan, main gaple. Apa aja sama cuttingnya itu. Jadi ikutan dia. Ikutan terus muntah-muntah lagi. Muntah-muntah, sampai muntah-muntah. Muntah-muntah. Nah, karena saya tidak enak gitu sama dia gitu, karena dia tuh orangnya agamis. Saya selalu ngumpetin itu minuman. Dibayi sempak. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Langsung atau enggak? Pada mah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Kang Sarung. Di mana? Di mana? Ini. Kenapa Anda sangat formal sekali nih? Oh iya. Harusnya kan kita santai gitu. Santai. Santai. Nah, di mana yang di podcast itu semua pakai sarung, guys ya. Oh, pantesan saya pas duduk di sini suruh pakai sarung dulu. Ya, soalnya wajib pakai sarung bukan berarti habis disunat. Tapi ini adalah ini betul kita sarung. Itu bukan aneh, tapi unik. Unik. Seperti ini sugoi namanya ini. Suka ya? Ya, suka. Satu ya. Satu ya. Bagus. Ngomong-ngomong podcast kita mau ngapain ya? Podcast apa ini? Ngapain kita? Ini kenapa kayak drama ini? kayak drama film bahasa Indonesia ini. Pas saya sekolah dulu itu ada yang namanya pelajaran drama gitu. Drama. Nah, ini kayak gini nih. Kayak tidak mengalir ini ya, santai Ya, kita. santai, dulu. santai. Gitu. Mungkin tak kenal maka tak sayang ya, Kang. Karena mungkin di podcast Kang Sarung ini kita bertiga baru muncul mungkin ya. Ya, Mungkin baru. perkenalan dulu dari kanan saya ini ada siapa nih? Ya, perkenalkan nama saya John Wick, asal dari pedalaman Belanda. Dulu Belanda, sekarang mah jadi Jakarta gitu, Batavia. Jadi Jakarta. Ya gitu, John Wick. Wick-nya bukan WICK tapi WIG. Karena saya pakai Wick. Mungkin dilanjut ya. Di sebelah kiri saya ada siapa nih? Boleh kenal, Kang? Kenalkan ya, nama saya bisa disebut Master karena beberapa sepak terjang yang sudah dilakukan. Gak tahu teman-teman yang lain. Master of ceremonial. Aduh. Master ya, Masternya master of ceremony atau emang ranknya masih master? Ranknya masih mau karena ranknya masih Master, tapi karena pencapaian, kenapa saya bisa membuat beberapa peta atau Wah, keren banget. Jangan sebutin. Wah, hebat. Hebat, Emang hebat. master of the master dari segala master. Nah, mungkin dari saya sendiri ya, mungkin kenalan juga Kang. Kenalan. Mana gak kenalan ya? Kalau nama saya itu Michael, biasa disebut Pepek kemarin ya sama orang-orang. Gak tahu karena muka saya bau hapek atau gimana. Asal saya dari Bali, Babakan Diung Tutut. Jadi bener kayak gini. Ya, aduh jadi kaku gini ya. Gimana nih? Ini harus Kenapa diam ini? apa nih? Terus ini latar belakangnya gimana? Aduh, natural kan. Natural ya. Duh. Ini kita nggak apa-apa nih ngerokok nih. Kan stigma ngerokok itu kan diibaratnya orang nakal gitu. Ya. Apalagi dulu Pak saya masih sekolah gitu kan. Ada orang merokok kayak, "Hei, nakal, kamu ngerokok. Nakal." Jadi kayak nggak masalah nih kita ngerokok nih. Gak masalah. Masalah. Rokok bukan berarti kita nakal. Mungkin ini adalah penenang diri kita untuk saat ini. Tuh, dengan tujuan. Kita gak sambil maling, kan bukan tindakan kriminal. Rokok. Asal Tujuannya ngerokok beda. sambil ngobrol gini, aman kali ya? Aman. Kayak sambil balik ayam gitu. Iya. Kalau maling itu bukan nakal lagi tuh, kriminal itu. Kriminal itu. Bukan nakal itu. Kenakal itu. Bukan nakal itu. Ini ngomong-ngomong soal kenakalan ya, Kang. Heeh. Kita ini kan mahasiswa gitu. Jauh dari pengawasan orang tua mungkin ya. Selama ini di rumah sebelum kuliah itu kita diawasin orang tua dalam beribadah atau hal lainnya. Mungkin sekarang kita seperti berada di ujung jurang mungkin atau binatang yang baru dilepas dari kandangnya gitu, semua dicobain. Nah gimana tuh Kang? Gimana apanya nih?
Oke ya. Jadi kenakalan remaja ya. Jadi gimana nih menurut Akang? Kenakalan itu seperti apa sih? Apa indikator yang buat sebuah perilaku itu adalah sebuah disebut kenakalan? Wah, kalau bicara tentang indikator ya, saya juga nggak tahu itu. Karena kalau nama indikator pasti ada yang namanya perhitungan gitu. Nah, ada hitungannya, betul. ada indikator, maksudnya ada hal-hal yang bisa menyebabkan hal itu dikategorikan kenakalan. Ya nggak bisa itu. Jadi kalau ini ya langsung aja kita saya pusing gitu, kuliah gitu pusing. Jadi langsung aja. Kebetulan saya itu ngekos. Asal saya dari Belanda gitu, datang ke kota yang sangat dingin ini, yang membuat saya tidak betah karena kedinginannya. Dulu itu saya mah awal datang ke sini dengan banyak apa sih, kan bingung. Pelatihan moderator ya, pelatihan moderator. Nah itu oke, jadi pas datang ke Bandung itu saya mempunyai pemikiran yang wah, Bandung itu, Bandung. wah, Bandung nih kota anak muda gitu kan. Saya juga kebetulan saya dari Jakarta gitu Iya. kan. Orang-orang kalau misalnya anak-anak muda mungkin kayak mahasiswa ataupun bahkan anak SMA, kalau liburan itu pasti ke Bandung. Karena mungkin di Bandung tempatnya bagus gitu kan, kayak di Braga ataupun pemandangan alamnya gitu yang sangat menyejukkan. Walaupun emang di puncak sih ada, cuma kalau puncak itu kan kayak cuma satu daerah doang ya. Kalau Bandung itu kota. Jadi pas saya awal datang sini kuliah, saya berpikir, wah, bahaya nih. Apalagi jauh dari orang tua kan. Saya tuh dulu ya di rumah itu ada nih motor lewat lagi. Dulu tuh ya pas saya masih di Jakarta gitu ya. Pas saya sekolah, bahkan dulu sebelum saya kuliah, terus saya kerja dulu. Jadi saya itu jam 11 malam udah suruh pulang. Karena apa? Motornya. Saya mah yaudah terserah mau pulang jam berapa. Yang penting motornya gitu. Motornya Nah. mogok. Enggak mogok. Jadi garing gini. Judulnya ini tentang Satu apa? judul ya, temanya apa nih? Tahu Ya nih. kan ini latar belakang lah, baru kayak disebut judul. Seperti dapat disimpulkan maka dari itu ya kami mengambil ini. Udah gitu. sepertinya harus ganti moderator ya kayaknya, harus ganti moderator ini. Ada artikel Kurang kalian nih. belakang baru judul. Ya, Aduh. Gimana? Judulnya adalah Ada Cahaya di Balik Kenakalan Kampus. Menarik nih, menarik. Oh jadi tadi saya ngomong itu coba dong. Dia ngomong soal puncak, soal Braga. Coba dong. Ini judulnya baru disebutin. Gimana nih moderator? Aduh. Ya, Gimana jadinya? baru. Duh, gimana nih Yanto? Ini. Nah pada podcast kali ini ya gitu ya kita bener. Karena dibukanya kan isi buka. Oh iya. Nah ngomong-ngomong soal kenakalan tadi ya yang udah dibahas sama John Wick. Kali ini podcast yang kita akan bahas adalah kita mempunyai tema podcast ini adalah Ini formal. podcast yang kita ambil tema podcast yang kita ambil saat ini adalah yaitu Nih pokoknya saya sudah habis setengah ini. Saya sudah habis setengah ini. Loh, kok saya sisa 3 nih? tema yang kita ambil pada podcast kali ini adalah cahaya di balik kenakalan. Ada cahaya. Ada cahaya di balik kenakalan remaja. Kampus. Oh. Ada cahaya di balik kenakalan kampus. Mungkin di sini sangat menarik ya dari temanya ini. Ada cahaya kenakalan remaja Tuh. kampus. Kenakalan kampus. Saya kenakalan. Ada cahaya di balik ke Kenakalan kampus. kenakalan kampus. Nah, ini saya sekarang ke master ya. Ya. Master of the master nih. Yang dimaksud cahaya ini di sini menurut master ini apa nih? Yang dimaksud cahaya ya. Jadi bisa diibaratkan sebagai si terang lah dari kehidupan kampus. Kan ini konteksnya kampus kan, kenakalan di kampus itu. Berarti di saat banyak orang yang menganggap atau mendapatkan stigma gitu bahwa dunia lingkungan perkuliahan itu banyak dengan kenakalan gitu kan.
karena kita dibebaskan seperti yang dibilang tadi, kayak hewan baru dilepas kandang kan, betul? Nah itu ada setitik cahaya, itu maksudnya bagi saya ya. Ya, ya. Kalau saya punya hewan di kandang dilepasin dimaling gitu. Menarik. Dimaling gitu. Menarik nih. Berarti secara tidak langsung ya, Master. Di dalam sisi gelapnya manusia ada setitik cahaya di dalam Cahaya, hatinya. betul. Ya, betul. Nah, mungkin ini ada point of view yang lain dari John Wick. Apa yang dimaksud dengan cahaya pada tema malam ini? John Wick. Kalau menurut point of view saya ya, mengenai cahaya di balik kenakalan ini ibaratkan kita itu melakukan 9 kesalahan. Tapi dari 9 kesalahan itu nggak semua tentang kenakalan gitu. Maksudnya kayak mungkin kita melakukan hal baik di antara 9 kesalahan tersebut. Jadi kayak ibaratnya udang di balik bakwan gitu. ada sesuatu yang nikmat di balik sebuah tepung. Betul. Jadi mungkin cahaya ini yang akan nantinya menyelamatkan orang tersebut gitu. Kayak misalnya kita itu kan gelap nih, jalan di kegelapan. Tiba-tiba ada cahaya. Cahaya itu bisa aja membantu kita menuntun jalan. Gitu. Menarik ya tadi point of view dari kedua narasumber kita ini, guys. Ya. Jadi dapat disimpulkan mungkin ya, guys. Ya kesimpulan nih, wae. Enggak, dari point of view dua ini. Oh iya. Kesimpulan dari pendapat kedua narasumber kita ini ya, bahwa setiap sisi gelap manusia atau sisi jahat manusia pasti ada salah satu sisi terangnya untuk dapat diselamatkan kembali kepada jalan yang benar. Nah, mungkin kita bahas kepada tadi ya, sesuai temanya, kenakalan di kampus nih. Menurut Itu tanya, itu ada pertanyaan atau tidak itu? Tanya. ada pertanyaan nggak dari netizen? Nah, Eh, seberapa dampak dari kampus ya untuk menggiring pada kenakalan remaja? Pertanyaan yang pertama nih, seberapa ini kampus ya? master. Menggiring masker. Dari Unix. Sekarang itu ini dari nyawa, seberapa berdampaknya kampus terhadap kenakalan remaja? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Nah, pertanyaan yang menarik nih. Yang pertama, seberapa dampak kampus menggiring dalam kenakalan remaja? Nah, gimana nih? Remaja, Ya, kampus. menurut Master, kampus adalah kan tempat orang yang berpendidikan ya. Ya, Kampus adalah salah satu tempat mahasiswa yang dimana mahasiswa ini mendapat privilege ya betul. untuk kuliah. Nah, mengapa nih ada pertanyaan seperti ini? Mengapa kampus itu dapat menggiring kepada kenakalan remaja nih? Bagaimana menurut Master? Kenapa kampus dapat berdampak gitu dalam menggiring kenakalan kampus? Pertanyaannya bukan kenapa. Oh, seberapa berdampak? Oh iya. Seberapa? Mungkin bagi saya pribadi gitu ya, sangat berdampak gitu, karena yang mana gitu, saya mahasiswa yang pulang pergi gitu kan, PP, bukan preman pengkolan, bukan pulang pergi. Jadi sangat berdampak dikarenakan ya yang mana gitu, kalau di sekolah gitu kan kita pulang gitu langsung ditanya kabarnya, sedangkan kalau kuliah gitu kita ada tugas yang mengharuskan kita untuk menginap gitu kan, di situ kan banyak gitu ajakan-ajakan atau dorongan-dorongan untuk berbuat kenakalan kan pastinya. Jadi bagi saya sangat berdampak gitu. Berarti yang saya ambil ya dari pendapat Master, bahwa mahasiswa itu tergiring kenakalan di kampus itu karena kampus merupakan tempat yang bebas lah, bisa dibilang ya, liberal banget ya. Karena tidak ada pengawasan dari orang tua. Karena kalau ibaratkan anak-anak itu akan terlihat baik di orang tua mungkin ya. Mungkin kita akan tanya pada John Wick, bagaimana pendapat Coki, berapa sih kampus dapat menggiring kita kepada kenakalan remaja? seberapa ya? Berarti itu tuh sebuah ukuran. Menurut saya itu sangat besar dampaknya. Karena tadi tidak ada pengawasan, dan di situ anak-anak muda semua, di situ anak-anak remaja yang mungkin sedang mencari jati dirinya, sedang cari eksistensi gitu, kayak saya itu apa sih sebenarnya gitu. Mungkin kalau misalnya bergaul dengan orang-orang benar gitu,
bisa aja dia jadi orang yang rajin, IPK tinggi, tapi hanya mencari IPK gitu untuk agar lulus cepat atau mungkin bisa ya tadi mencapai tujuannya gitu. Tapi kalau misalnya bergaulnya dengan hal buruk, apalagi kan yang namanya kenakalan gitu kan, wah apa sih yang nggak suka gitu? Maksudnya orang itu lebih suka hal-hal yang menurut dia itu enak gitu dilakukan kan. Kalau belajar, coba belajar, suka nggak? Enggak kan, capek tidur. Mending kita keluar main kan tengah malam. Itu apalagi di kampus itu kan kita itu bukan hanya sekedar belajar gitu, kita ikut himpunan juga kan. Pasti banyak waktu di luar gitu. Apalagi saya itu sebagai, kebetulan saya anak rantau ya, jadi ngekos gitu. Jadi saya bener-bener tidak ada pengawasan, kecuali emang kalau saya ditelepon gitu, dan saya bisa aja ngebohong gitu kan, dibilangnya mah di kos padahal mah di rumah temen gitu kan, main gaple atau apapun itulah. Itu yang sangat berdampak gitu, bisa aja merubah orang yang awalnya dia itu sangat dijaga gitu di rumahnya, pas dia ngerantau ke daerah kampus itu ya jadi berubah, segala dicoba gitu. Kayak misalnya ya ini ya, kayak ada contohnya teman saya gitu, awalnya dia nggak pernah mabok gitu kan, karena bergaul sama temennya ini, apalagi sama cuttingnya itu, jadi ikutan terus muntah-muntah lagi, Muntah-muntah sampai muntah-muntah. muntah-muntah. Tapi sebenarnya itu yang dia cari gitu, eksistensi. Kayak dia tuh wah minum, dibilang hebat gitu kan, dia tuh mungkin anak-anak sekarang gitu, anak remaja tuh berpikir semakin nakal semakin hebat gitu, gitu jadi semakin diakui gitu, mencari sebuah pengakuan dari teman-temannya ya. bahwa wah gue nakal nih gitu. Moderatornya melamun. Nah, menariknya tadi point of view dari John Wick. John Wick berpendapat bahwa di kampus ini adalah tempatnya mahasiswa rawan terkena arus budaya dan Longsor, arus harus laut. Harus pergaulan. pergaulan. Namun yang menarik di sini ya, menurut John Wick, yang dapat digarisbawahi adalah di mana kampus ini adalah tempatnya mahasiswa-mahasiswa yang dimana notabene mahasiswa adalah orang muda. Nah, mahasiswa-mahasiswa adalah orang-orang yang sedang mencari jati diri. Nah, saya mah ingin tahu itu jati diri yang dicari selain eksistensi itu seperti apa yang dicari mahasiswa itu. Oke, jadi yang dicari ya. Nah, ini mah pengalaman teman saya gitu. Teman saya ini juga merantau dia. Dia tuh emang ya dia sudah mengenal kenakalan seperti kayak minum-minuman, terus tengah malam party segala macam di tempat asalnya. Cuma pas nyampe Bandung itu dia merantau ya, dia ingin berhentikan semua itu loh. Kayak udahlah mau stop. Emang berjalan lancar, apalagi teman saya ini berteman sama orang yang mungkin di awal dikira cupu gitu. Cupu gitu. Iya, gitu. Jadi wah, betul gitu punya teman seperti ini yang mungkin bisa menjaga. Tapi mungkin habis itu beberapa bulan kemudian orang teman saya ini kenal sama cutting. Diajak lah itu minum-minum. Ya kan dia melihat kayak temannya, lihat cuttingnya minum tuh kayak wah, gue juga bisa. Akhirnya dia ikut minum gitu. Terus abis itu mungkin tahun depannya lihat cutting yang ngeslot, dia ikut ngeslot gitu. Gitu online gitu. Itu kan ibaratnya berarti jati diri itu ada sebuah pengakuan itu. Teman saya itu ingin diakui bahwa dia tuh hebat dalam hal minum, hebat dalam hal berjudi. Pokoknya dia tuh ingin diakui. Jadi mungkin jati diri yang dia maksud itu adalah sebuah pengakuan. Wah, hebat nih orang. Minum nggak mabuk-mabuk, nggak naik. Wah, hebat nih orang, judi nggak pernah boncos gitu. Jadi sebuah pengakuan itu. Gitu. Berarti jati diri itu adalah sebuah pengakuan sebenarnya dari orang lain. Nah, mungkin next ke pertanyaan selanjutnya gimana? Hal paling ekstrim apa yang pernah dilakukan atau didengar tentang kenakalan remaja di kampus? Waduh, pertanyaan yang menarik ya. Mungkin mau dijawab oleh siapa dulu? Mau Master atau John Wick? Boleh dari John Wick. Gak. Hal ekstrim nih, ekstrim Ekstrimnya apa nih? Hampir super parah mungkin ya. Parah. Ini bagaimana nih dari John Wick? Oke, kalau mengenai hal ekstrim sih mungkin menurut saya minum-minum itu termasuk hal ekstrim gitu. Karena bisa melukai diri kita gitu, apalagi alkohol kan.
alkohol yang dulu pas saya kecil tuh buat nyembuhin luka gitu. Pas udah gede malah dimasukin ke dalam gitu untuk menyembuhin luka sakit Ya. hati. Hai. Itu mah kata orang-orang nggak tahu ya. Berarti mabok heula atuh mabok heula ya. Mabuk lah. Mabuk lah. Mana air. Mencari kesenangan itu. Kayak pertanyaan apa? Oh, beberapa ekstrim ya? Ekstrim. Ekstrim, hal yang ekstrim. Ya tiap paling gitu kan, minum-minuman. Dan mungkin menurut saya kalau kebetulan saya dari Jakarta ya, saya mungkin sudah terbiasa melihat hal itu. Cuma yang ngebuat saya terbiasa adalah minum-minuman di saat praktikum gitu. Kan ada dosen, mahasiswa banyak, kegiatan besok paginya, bisa-bisanya malam-malam itu minum. Bisa-bisanya berarti Saya parah mau- banget itu. Wah, pergaulannya. Anak Bali men 50% anak Bali Parah, men. kasus boy kan itu kan pasti bawaannya sangat kecil ya. Iya. Dulu waktu pas saya kecil gitu kan, saya pernah ngerokok itu ngumpet-ngumpet. Ya. Saya pulang diparfumin gitu, dikasih wangi-wangian, tangannya dikasih parfum, baju-bajunya, makan permen yang banyak biar nggak bau rokok kan. Nah teman saya itu malam itu minum gitu tanpa rasa takut kalau besok bakal dicium sama dosennya gitu. Maksudnya dicium bukan dikecup ya gitu. Gitu jadi ya, takut terhirup gitu. Tapi itu menurut saya itu hal ekstrim gitu. Ekstrim. Hal ekstrim. Untuk hal-hal ekstrim lainnya sih ya nggak ada sih minum-minum. Oh ada judi online Judi tuh online. gila Itu, itu wah. gila banget. Jadi pernah ini kan saya tuh ya kan baru saya ikut himpunan gitu kan, ini kakak tingkat saya ini main judi di saat orang-orang lain tuh tertidur gitu. Itu mending Mencari sebelumnya ada peruntungan. pas maghrib pas ajan yang lain pada sholat maghrib dia nge-slot di bawah tangga. Anak senja berarti. Gila udah itu boncos. Boncos. Itu kakak tingkat saya. Rencananya dapat peruntungan tapi malah buntung. Ya. Berbeda dengan teman saya yang tadi saya ceritakan di awal, dia tuh diajak sama kakak tingkat ini, ayo 25 gitu. Nah kakak tingkatnya boncos, yang teman saya ini untung dia, nah kasih lagi ke teman, ke ngasih modal lagi ke kakak tingkatnya, boncos lagi kakak tingkatnya kan goblok. Gitu. Jadi ekstrim yang saya maksud itu ya itu kan acara himpunan ya teman-teman gitu kan, mungkin hal positif, tapi ada beberapa orang yang minum tengah malam itu kan kayak ibaratnya mungkin saja ada teman saya yang terganggu dengan hal itu gitu, tapi emang nggak berani menegur karena ya waktu itu nggak cuma 1-2 orang doang tapi banyak gitu. Itu yang menurut saya ekstrim lah, ibaratnya ekstrim ini sampai mengganggu orang gitu. Ya saya mah melihat kalau minum mah wajar, jadi online mah wajar asal tidak mengganggu gitu. Gitu. Ya. Berarti se ekstrim itu merenya kenakalan remaja di kampus teh yang pernah dilihat sama John Wick. Ya, kalau narkoba belum saya. Ngasih rokok bala-bala. Astagfirullah. Oh ada. Oh gimana? Ini melakukan tindakan ilegal ini. Ilegal. Oh, sangat ilegal, sangat merugikan negara. Aduh. Membeli rokok ilegal. Bumi rokok ilegal itu. Itu ekstrim kali itu membeli rokok ilegal itu. Mungkin mungkin ada alasannya, teman saya itu sudah tidak percaya sama pemerintah gitu ya. Mungkin bisa saja uang pajak cukai itu dipakai buat korupsi. Tapi saya dengar mah uang cukai ini nantinya mau dipakai buat program makan gratis. Jadi kalau kita merokok, kita sama saja memberi makan gratis ke anak-anak. Benar. Itu kalau dari saya mah. Berarti se ekstrim itu sebenarnya pergaulan anak bebas, pergaulan remaja di kampus teh. Sampai pergaulan ini teh gak bisa dilakukan sendiri mungkin ya. Karena namanya pergaulan pasti melibatkan Iklan. pasti melibatkan banyak orang mungkin ya. Jadi teman saya itu sering datang ke kosan gitu, ke kosan saya. Emang gitu, saya kira dia tuh bocah-bocah bangor gitu kan, emang dari bunganya dari mukanya gitu kan, kataan bangor gitu kan, apalagi dari daerah preman gitu kan katanya. Waduh. Gitu. Saya tahu berarti ya itu. Wah, tapi saya kaget. Ini membuktikan bahwa don't judge a book by cover. Baik cover, betul. Teman saya misalnya rajin sholat nih, dia mah sholat.
teman saya ini sholat subuh, apalagi subuh nih, subuh ngebangunin loh, ngebangunin. John Wick, ayo subuh, sampai dipaksa gitu. Saya heran tuh ada orang kayak gini. Jadi teman saya tuh sering datangnya ke kosan. Nah, karena saya tidak enak gitu sama dia gitu, karena dia tuh orangnya agamis, saya selalu ngumpetin itu minuman di bayi sempak. Jadi saya berpikir kan, teman saya nggak mungkin ngerogoh sempak gitu kan, ya nggak mungkin kan. Jadi saya ngumpetin di situ, gelasnya saya cuci gitu. Cerdas. Tapi saya pernah gitu kan ngobrol sama dia sampai jam 4 pagi gitu. Habis itu karena ada dia gitu, yang tadinya saya minum anggur merah, saya ganti dengan kopi. Ternyata rasanya sama aja. Saya berarti minuman itu saya tidak mendapat kebahagiaan yang dibilang itu dari minuman tersebut. Akhirnya saya ganti dengan kopi. Itulah titik balik saya. Saya ganti dengan kopi ya, walaupun dulu mah pas saya minum anggur merah ya, saya mengerjakan tugas, saya mau pakai jurnalnya bener ada gitu kan. Semenjak ganti kopi, saya sering pakai ChatGPT, kadang jurnal goib. Tapi itu lebih baik daripada harus meminum khamr gitu. Merusak pola. Mendapatkan inspirasi dari Amer mungkin ya. Iya. Bukan gitu maksudnya. Jadi kebiasaan ya, saya habit. ini teman saya. temannya. Teman saya ini tanpa bilang, "Hei, kamu jangan minum." Tanpa bilang seperti itu, bikin saya berhenti minum gitu. Jadi itu juga sama judi online gitu kan. Kebetulan saya juga sering gitu ya. Dulu. Saya memang kalau kata orang-orang, wah judi online mah boncos gini. Saya alhamdulillah enggak gitu. tapi dari itu juga saya teman saya ini kan agamis gitu kan, saya sering ngobrol tentang agama, bahas agama tentang dia. Akhirnya saya mengerti kan bahwa ya duit haram itu nggak bisa dipakai. Itu kan saya untung gitu, saya bingung nih duit mau dikemanain gitu. Menang duit 1.000 nggak bisa dimakan, nggak bisa dibuat motor, nggak bisa diapa-apain. Ya udah saya taruh kotak amal aja. Akhirnya saya berubah di situ karena ya walaupun untung gede nggak bisa dipakai, karena sama saya meminum minuman keras itu, minuman Amer gitu. Jadi tadi ya kesimpulan adalah teman itu berpengaruh. Kalau kita kan mahasiswa nih di pinggir jurang kan. Kalau kita salah memilih teman, kita bisa jatuh bareng sama teman kita ke jurang tersebut. Tapi kalau kita memilih teman yang benar, kita bisa ditarik dari pinggir jurang itu dan mengejar kebaikan bersama. Itu maksudnya. Kelas. Cari Pak, teman kelas. yang mengejar kebaikan. Itu. Promosi kopi lah tuh. Kopinya waktu itu mah kopi. Langsung aja pesan kopi moralnya dari John Wick. Tadi kan udah. Tadi pesan moral. Di CD ya, tahu cuma kata-kata. Udah itu. Tadi pesan moral bukan pesan dosen. Kamu kenapa sangat pelupa ini? Lupa kira itu. Jangan. Itu teh bukan pesan moral. Kira yang lain. Moral itu cuma tambahan doang. Tadi kan kesimpulan ya. Ayo deh. Moral. Berarti dapat disimpulkan ya guys bahwa pergaulan bebas di kampus teh sangat berpengaruh gitu ya kepada kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam tempat tinggal ataupun di luar tempat tinggal ataupun dalam keseharian sehari-hari lah pokoknya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Enggak. Alhamdulillah kopi juga udah habis ini. Wah, Naonan? Oh. Simpulan dari mana ya? Mungkin ya. Salah satu dampak negatif coli juga itu. Udah. Ini bukan coli, jangan melebar. biar berhenti. Yang masih Ya mungkin pesan moral yang kita harus dapatkan, kita simpulkan dari awal video sampai sekarang. Jaga pergaulan Anda di kampus, ya. jaga itu. Filterisasi pergaulan itu sangat penting, guys. Sangat penting itu mencari teman-teman yang membawa kita kepada kebaikan, tidak mengajak kita kepada jurang. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beres. Magang.